أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran, atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 235. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah.
wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali di bumi kota baru Ndriyorejo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk senantiasa berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Surat Ar-Rum ayat 21 sampai 60, yaitu keluarga yang punya kasih dan sayang. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 235. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki boleh mengucapkan kata-kata sindiran untuk meminang wanita yang masih berada dalam masa iddahnya. Jadi masa iddah itu adalah yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Jadi masa berkabung. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh berkabung ini berlarut-larut, ya, untuk mungkin ada yang ditinggal mati orang tuanya, suaminya atau bapaknya atau ibunya atau saudara familinya, itu cukup bergabung itu 3 hari, ya, tidak boleh melebihi. Karena apa? Kalau orang itu sedih, ya, yang berkepanjangan bisa menyebabkan nanti psikisnya, psikologinya, rohaninya, jasmani dan rohaninya menjadi layu, menjadi lemah karena kesedihan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita belajar bahwa dalam kehidupan ini pasti yang namanya hidup ini ada mati, ada hidup, ada mati, ada hidup, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat 28. Jadi silih berganti. Oleh karena itu, mari kita belajar, kita giat untuk bekerja, itu seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Tapi kalau kita sudah, ya, beribadah kepada Allah, maka hatinya harus seakan-akan kita akan mati besok. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah 151 sampai 157, insyaallah begitu. Baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena talak bain. Tetapi hal itu sama sekali tidak dibenarkan bila wanita itu berada dalam masa iddah dalam talak roj'i. Jadi ada talak itu talak bain, itu talak 3 kali. Maka kita berhati-hati sebagai seorang suami, jangan sampai mengucapkan talak kepada istrinya sampai 3 kali. Maka tidak bisa seorang istri itu dikumpuli lagi, maka harus dinikah oleh orang lain dan harus dikumpuli oleh orang lain, ya. Kalau misalnya sudah talak oleh suaminya yang nikah itu dan habis masa iddahnya,
baru boleh dinikahi lagi. Oleh karena berhati-hati ya di dalam rumah tangga, jangan sampai seorang laki-laki mengucapkan talak kepada istrinya. Itu halal tapi dibenci oleh Allah. Ungkapan yang menggambarkan bahwa lelaki itu mempunyai maksud untuk mengawininya bila telah selesai iddahnya, umpamanya si laki-laki itu berkata, saya senang sekali bila mempunyai istri yang memiliki sifat-sifat seperti engkau, atau ungkapan lainnya yang tidak mengarah kepada berterus terang, yang tidak mengarah pada berterus terang. Allah melarang bila seorang laki-laki mengadakan janji akan menikah atau membujuknya untuk menikah secara sembunyi-sembunyi atau mengadakan pertemuan rahasia. Hal ini tidak dibenarkan karena dikhawatirkan terjadinya fitnah. Maka kita berhati-hati, jangan sampai kita ini sembunyi-sembunyi, takut diketahui oleh manusia tapi tidak takut diketahui oleh Allah. Itu nanti ujung-ujungnya akan menipu, akan terkena sifat yang namanya munafik. Jadi munafik itu takutnya kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Naudzubillah. Seorang laki-laki tidak dilarang meminang perempuan yang masih dalam masa iddah talak bain jika pinangan itu dilakukan secara sindiran atau masih dalam rencana, karena Allah mengetahui bahwa manusia tidak selalu dapat menyembunyikan isi hatinya. Jadi kita berhati-hati, Allah Maha tahu ya isi hati kita. Jadi kita berkata-kata dengan mulut kita ini, dengan suara ini, Allah juga mendengar hati kita ya, ada di dalam hati kita terlintas kata-kata apapun, Allah ternyata juga mengetahuinya. Oleh karena itu berkata-katalah dengan kata-kata yang baik saja. Pinangan tersebut hendaknya tidak dilakukan secara terang-terangan, tetapi hendaknya dengan kata-kata kiasan yang merupakan pendahuluan yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk pinangan resmi. Ketika perempuan tersebut telah habis iddahnya, pinangan dengan sindiran itu tidak boleh dilakukan terhadap perempuan yang masih dalam talak roj'i, karena masih ada kemungkinan perempuan itu akan kembali kepada suaminya yang semula. Jadi kalau talaknya 2 kali itu masih bisa kembali nikah lagi dengan suaminya. Cara seperti ini dimaksudkan agar perasaan wanita yang sedang berkabung itu tidak tersinggung, juga untuk menghindarkan reaksi buruk dari keluarga mantan suami dan masyarakat umum. Karenanya akad nikah dengan wanita yang masih dalam iddah dilarang, suatu larangan yang dianggap haram qot'i, dan akad nikah tersebut harus dibatalkan. Jadi kita harus berhati-hati di Indonesia ini, karena pernikahan, perceraian semua juga sudah diatur ya oleh pemerintah kita, Departemen Agama ini. Allah berfirman di surat An-Nur ayatnya 32. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Jadi kalau orang itu mau nikah ya, jadi mau nikah, kemudian nikahnya dengan cara yang benar, kemudian dia seorang suaminya taat, seorang istrinya taat, maka Allah berjanji
akan memberikan kemampuan. Kalau dulu sebelum nikah itu miskin atau fakir, maka setelah nikah fa insya Allah akan diberikan kemapanan, sandang, pangan, papan dan semuanya. Mudah-mudahan seperti itu. Mari kita dalam hidup ini berhati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita mampu untuk membangun kehidupan rumah tangga ini dengan kehidupan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita beserta pasangan kita, suami istri dan anak cucu kita bisa berkumpul sampai surganya nanti sebagaimana yang difirmankan Allah di surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.